Pemirsa, jelang malam pergantian tahun, toko kembang api di Kota Denpasar mulai dipadati pembeli. Pesta kembang api menjadi salah satu tradisi untuk menyambut pergantian tahun. Meskipun pemerintah daerah tidak melaksanakan pesta kembang api sebagai bentuk solidaritas peristiwa kebencanaan di tanah air, kondisi tersebut tidak mengurangi antusiasme masyarakat. Warga Bali tetap menyerbu toko kembang api seperti yang terjadi di Denpasar. Salah satu distributor kembang api berizin resmi di Denpasar, Si Hitam Toys, terpantau diserbu konsumen. Di antara para pemburu amunisi tahun baruan ini, ada yang konsumen langsung maupun para pengecer. Dengan berbagai jenis kembang api yang ditawarkan, masyarakat leluasa memilih kembang api yang diinginkan. Aldo, salah satu pemilik toko kembang api di seputaran Jalan Gunung Agung, mengatakan pembeli mulai ramai sejak beberapa hari terakhir. Untuk kembang api yang paling banyak dicari yakni jenis Roman Candle. Ada yang dari kecil, pop-pop, smoke satu, terus magic ball gitu-gitu. Yang besar ada Roman Candle, jenis-jenis cake, kita komplit ada semua. Kalau untuk yang diminati itu Roman Candle ya, kalau untuk yang tahun baru. Nah, kisaran harganya dari harga berapa aja, Pak? Sekitar 60.000 sampai 80.000. Ada yang paling besar itu sekitar 200. Sementara itu, pedagang kembang api di pinggir jalan sudah mulai terlihat, seperti salah satu pedagang kembang api di Jalan Mahendra Data Denpasar, Ahmadi, yang mengaku menjual kembang api secara musiman. Untuk kembang api yang dijual jenisnya bervariasi, mulai kembang api kecil hingga besar dengan harga yang kompetitif. Selain kembang api, ia juga menjual trompet dengan kisaran harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Sukma Bali TV. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng memutuskan untuk memperingati pergantian tahun baru 2026 tanpa pesta kembang api. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk empati terhadap kondisi Indonesia yang tengah dilanda berbagai bencana, sekaligus upaya menghindari euforia berlebihan saat malam pergantian tahun. Bupati Buleleng Nyoman Sucitra menyatakan peringatan tahun baru kali ini diarahkan pada kegiatan yang lebih bermakna bagi masyarakat. Ia menegaskan pesta kembang api tidak menjadi pilihan dalam menyambut pergantian tahun. Sebagai gantinya, Pemkab Buleleng akan menggelar pagelaran budaya yang dipusatkan di kawasan Pelabuhan Buleleng dengan menampilkan kesenian tradisional khas daerah. Konsep ini diharapkan mampu menghadirkan suasana yang sejuk, edukatif dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Tidak ini ya, untuk tidak merayakan dengan pesta kembang api. Itu tidak kita lakukan. Tapi nanti kita mungkin pergantian tahunnya dengan pagelaran budaya. Ya, untuk di pagelaran budaya ada kesenian tradisional khas Buleleng yang kita pentaskan. Jadi kan ini buat sejuk nantinya kan. Gong-gong kopiar kita pentaskan. Jadi supaya tidak nanti ada kegiatan-kegiatan yang hura-hura tidak. Jadi, Bupati Sucitra menambahkan pergantian tahun ini diperingati dengan pagelaran budaya, menampilkan kesenian tradisional khas Buleleng seperti gong kebiar dan lainnya, agar suasananya lebih sejuk dan bermakna. Sementara Kapolres Buleleng Ida Bagus Widwan Sutadi menyatakan dari Polda sendiri telah mencabut larangan kembang api. Minta penegasan juga dari terkait dasar-dasarnya. Tapi dari Polda sudah mencabut semua izin kepada penyelenggara yang akan menyelenggarakan acara ulang tahun menggunakan kembang api. Sudah dicabut. Di Buleleng juga demikian. Jadi memang perintahnya dari atas. Pelabuhan Buleleng dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai representatif sebagai ruang kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Selain pertunjukan seni, masyarakat juga diajak merayakan pergantian tahun secara sederhana dan merakyat dengan menjaga kondusivitas wilayah dan menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap seni dan tradisi lokal Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, tahun 2025 akan dikenang sebagai tahun yang penuh ujian bagi bangsa Indonesia. Di antaranya bencana alam silih berganti, mulai dari banjir besar, longsor, kekeringan ekstrim, hingga ancaman krisis pangan di sejumlah wilayah. Untuk itu masyarakat Indonesia menitipkan pesan agar di tahun 2026 Indonesia makin maju dan makmur,
serta terhindar dari segala mara bahaya bencana alam. Tahun 2025 akan dikenang sebagai tahun yang penuh ujian bagi bangsa Indonesia, di antaranya bencana alam silih berganti mulai dari banjir besar, longsor, kekeringan ekstrim, hingga ancaman krisis pangan di sejumlah wilayah. Di saat yang sama, problematika keindonesiaan juga mengemuka, ketimpangan sosial yang belum sepenuhnya teratasi, dinamika politik pasca kontestasi nasional, tekanan ekonomi global, hingga erosi kepercayaan publik terhadap institusi. Tahun baru bukan hanya sekedar pergantian waktu, tetapi penanda komitmen kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup, menatap masa depan bangsa. Tahun 2026 diharapkan menjadi fase konsolidasi di mana pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan kedewasaan politik, sehingga negara benar-benar hadir untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Untuk itu, warga masyarakat Indonesia menitipkan pesan agar di tahun 2026 Indonesia makin maju dan makmur, serta terhindar dari segala mara bahaya bencana alam. Harapan kami untuk kedepannya Indonesia lebih maju, banyak penanaman pohon di gunung-gunung, jangan sampai terjadi longsor. Karena kenapa? Untuk anak cucu kita kedepannya itu adalah tanaman dan pohon yang memang harus ditanam sebanyak mungkin supaya tidak ada kelongsoran dan Indonesia itu lebih maju, supaya kita tidak ada untuk longsor. Harapan kita Indonesia lebih maju, lebih semangat dan lebih jaya lagi. Itu harapan kami. Tetap memelihara alam kita ya. Tetap memelihara alam kita, sebanyak mungkin kita menanam pohon di tanah kelahiran kita, terutama di tanah air Indonesia. Kita di ujung tahun 2025. Sangat prihatin kondisi saat ini bahwa banyak musibah, banyak kejadian yang menimpa bumi kita Nusantara. Tapi itu adalah tanda alam sedang menata dirinya. Saya yakin menjelang tahun 2026 kita akan mendapatkan pengetahuan bagaimana kita merawat diri, merawat semesta, dan merawat jiwa kita untuk lebih baik dari tahun 2022. Selamat tahun baru 2026 dan Indonesia semakin jaya. Matur. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.